Saya menyapa baik Bapak Ibu yang ada di offline, begitu juga yang di online. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara ada, damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan ada dan tersedia buat kita semua. Katakan amin. Terima kasih buat worship team dan juga Bapak Gembala dan seluruh jemaat daripada MCC BSD. Saudara semua siap belajar firman Tuhan? Katakan saya murid Kristus. Apakah ada yang belum dapat handout? Saudara bisa lambaikan tangan. Ciri murid itu cuma satu, yaitu belajar. Ya, saudara kalau mau dengar khotbah, saya selalu bilang, ada begitu banyak khotbah, saudara bisa dengar. Ada begitu banyak khotbah, saudara bisa masuk ke YouTube. Ada begitu banyak pilihan, saudara bisa dengar khotbah. Tapi seringkali orang dengar khotbah, orang nggak bisa bertumbuh. Kenapa? Karena dia tidak memiliki hati seorang murid. Katakan sama-sama, saya seorang murid. Kalau murid itu artinya mencatat. Tidak ada murid yang tidak belajar. Katakan sama-sama amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu saat ada seorang dosen, dia masuk di dalam kelas pada saat itu, dan pada saat itu dia bilang bahwa hari ini saya akan melakukan tes mendadak. Dan saya percaya kalau kita semua pernah sekolah zaman dulu, maka kata-kata itu atau kalimat itu adalah kalimat yang paling takut kita dengar, yaitu yang namanya tes mendadak. Ya, tanpa persiapan, betul? Dan pada saat itu dibagikan kertas, tapi pada saat itu dia bilang kertasnya harus ditutup di bawah. Dibagi semua kertasnya, ditutup di bawah. Tulisannya soalnya ada di baliknya. Tidak ada yang boleh lihat. Dan dia bilang begini, dosennya bilang, hari ini saya akan kasih kamu 5 menit, dan kamu harus tulis esai dari soal yang ada di dalam kertas itu. Lalu dia bilang apa? Dia balik kertasnya, silakan dibalik kertasnya. Silakan dibalik kertasnya. Ternyata di baliknya tidak ada soal apa-apa dan hanya ada sebuah bulatan berwarna hitam. Cuman ada apa saudara? Bulatan berwarna hitam. Tulis esai 5 menit dari kertas yang kalian pegang pada saat itu. Murid-muridnya bingung. Ada yang saling lihat kiri kanan, gak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi 5 menit, 4 menit, 3 menit, 1 menit lagi. Dosen bilang 1 menit lagi. Lalu semuanya panik dan dia menulis. Ada yang menulis berapa tinggi daripada bulatan itu ada di sepertiga kertas. Adanya ukurannya segini. Dan ada yang bilang bahwa kertasnya besar sekali. Tapi ternyata dia punya hitamnya itu ada yang abu-abu, tidak terlalu hitam, ada yang begitu. Kumpul, selesai tidak selesai, kumpul. Lalu dikumpulkan, dibacakan satu-satu pada saat itu oleh sang dosen. Dan dia bilang, hari ini dosen bilang saya tidak akan kasih nilai buat esai yang sedang kalian buat. Tapi sama seperti kehidupan ini, seringkali di dalam kehidupan ini, semua dari kalian menulis tentang apa yang ada di dalam kertas itu. Life is like a piece of large paper katanya. Hidup ini sama seperti kertas yang kalian pegang semuanya. Besar semuanya. Tapi semuanya dikatakan fokus kepada dot atau bulatan hitam yang ada di dalam kertas itu. Apa itu dot itu? Seringkali dot itu berbicara tentang limitasi atau keterbatasan. Atau sesuatu yang kita nggak punya, sesuatu yang kita pergumulkan, sesuatu yang sedang menjadi ujian di dalam hidup kita saat ini. Saya percaya setiap dari kita memiliki proses. Saya percaya setiap dari kita pasti memiliki ujian atau pertandingannya masing-masing. Katakan amin. Lalu dosennya bilang, seharusnya kita fokus kepada hal-hal yang Tuhan sudah sediakan, yang sudah disediakan oleh begitu banyak hal yang baik di dalam dunia ini. Ada keluarga, ada alam yang begitu baik. Saudara bisa sehat hari ini, saudara bisa memiliki pakaian, kita masih bisa melakukan aktivitas kita. Seharusnya kita fokus kepada hal-hal yang begitu banyak, ada hal yang baik. Tapi seringkali kita fokus justru kepada yang kita tidak miliki. Kita fokus hanya kepada kekurangan itu saja. Semua yang kita nggak punya, itulah yang kita fokuskan. Sekalipun black dots-nya kayaknya kecil dibandingkan dengan kertas yang sebesar itu. Tapi justru seringkali fokus kehidupan kita adalah justru di titik hitam itu.
Dan dosen bilang hari ini saya nggak akan kasih nilai, tapi ada sebuah pelajaran yang penting yang kita bisa pelajari sama-sama. Katakan amin. Hari ini saya mau bicara tentang sebuah topik yaitu yang namanya gratitude atau thanksgiving atau mengucap syukur. Karena tanpa gratitude ini, karena tanpa hati yang mengucap syukur berterima kasih, maka seringkali kita akan fokus sama seperti murid-murid tadi. Fokusnya kepada black dot-nya aja. Segala sesuatu yang imperfect. Aku gak punya apa-apa. Aku punya banyak sekali pergumulan. Fokusnya kepada pergumulannya. Padahal ada begitu banyak hal, kebaikan, janji Tuhan yang Tuhan siapkan buat hidup kita. Dan seringkali black dot tadi menjadi focal point atau fokus di dalam kehidupan kita. Kita lupa akan semua hal yang baik yang Tuhan sediakan. Gratitude. Hari ini kita mau belajar shifting our focus from fear to faith. Kalau kita fokusnya hanya kepada fear, kepada hal yang kita nggak punya, kepada masalah kita, seringkali itu menimbulkan ketakutan. Katakan sama-sama ketakutan. Seringkali itu menimbulkan yang namanya kekhawatiran. Orang tidak perlu diajar tentang kekhawatiran. Orang bisa langsung khawatir. Orang bisa langsung takut. Tapi hari ini kita mau belajar tentang segala janji Tuhan yang Tuhan siapkan buat hidup saudara dan saya. Dan itu yang seharusnya bisa membuat kita terus bersyukur kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kitab daripada Amsal bilang begini, saudara tulis di dalam handout saudara. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan, sama seperti orang yang membuat perhitungan di dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Boleh kita baca sama-sama 2-3. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia katanya. Di dalam terjemahan Amplified Bible dikatakan, for as he thinks in his heart, so is he. Apa yang saudara pikirkan, seringkali itu saudara tidak sadar, itu bisa menjadi sebuah fokus yang akhirnya saudara terus renungin, dan akhirnya itu terjadi sungguh-sungguh di dalam hidup saudara. Dan itu yang hari ini kita harus fokus. Shifting kita harus di-shift, harus fokus kita dari fear to faith. Kita tidak konsentrasi kepada black dot-nya, tapi kita konsentrasi kepada semua hal baik yang Tuhan punya dan sudah siapkan buat hidup saudara dan saya. Katakan amin. Di dalam terjemah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata khawatir itu di dalam artinya begini, ya, ada di dalam handout saudara. Khawatir itu takut, atau gelisah, atau cemas terhadap sesuatu yang apa? Yang belum tentu apa saudara? Diketahui dengan pasti. Kita takut itu pasti bukan terhadap sesuatu yang di belakang. Kita khawatir bukan terhadap sesuatu yang di belakang. Kita khawatir terhadap sesuatu yang akan terjadi di depan. Khawatir menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu takut, gelisah, atau cemas terhadap sesuatu yang belum tentu terjadi di depan sana katanya. Untuk itu hari ini kita mau fokus, saudara mungkin fokus takut terhadap apa? Masa depan. Saudara takut tentang kesehatan saudara. Saudara takut tentang apa? Pekerjaan saudara, bisnis mungkin. Hari ini jangan fokus kepada black dot. Fokus kepada semua kebaikan, fokus kepada semua janji Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat hidup saudara dan saya. Kalau kita fokusnya kepada janji Tuhan, makanya kita bisa hidup di dalam gratitude atau ucapan syukur kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, yang menarik. Waktu saya mempersiapkan hal tentang gratitude ini, saya menemukan sebuah artikel dan saya pelajari banyak sekali artikel yang sangat menarik. Kita ini diciptakan ternyata otak kita ini begitu luar biasa dan sempurna. Ada sebuah buku yang namanya atau makalah yang ditulis oleh pada saat itu Alex Korp pada saat itu tahun 2012 makalah tersebut berbicara tentang the great brain atau otak yang hebat gitu, yang great. Ada beberapa findings yang menarik di situ. Otak manusia dikatakan memiliki kondisi dan fungsi cara kerjanya itu berulang katanya. Saudara tulis di situ berulang. Jadi kalau hari ini saudara hanya memikirkan sesuatu yang negatif, maka itu akan terus-menerus saudara akan pikirkan negatif demi negatif, demi negatif, demi negatif. Sebaliknya, menurut makalah tersebut,
Ketika saudara hidup dan memikirkan di dalam gratitude atau segala sesuatu yang positif di dalam hidup saudara, maka itu akan bekerja otak saudara memikirkan hal-hal yang positif, yang positif, yang positif, dan yang positif. Otak kita diciptakan dengan begitu luar biasa. Dan saudara tahu, menurut artikel tersebut, 90% yang kita pikirkan hari ini, 100%, 90%-nya itu asalnya biasanya dari kemarin. Saya ulang ya. Kalau saudara hari ini mikirin apa nih? 90% dari yang saudara pikirkan hari ini, 90%-nya itu adalah yang saudara pikirkan juga yang kemarin. Dan itu sifatnya berulang, demi berulang, demi berulang, demi berulang. Betapa berbahayanya kalau kita fokus hanya kepada hal-hal yang negatif saja. Katakan amin. Hal yang kedua yang menarik adalah otak kita itu nggak bisa fokus kepada hal yang positif dan negatif secara bersama-sama. Jadi kalau saudara lagi mikir sesuatu yang negatif, terus-menerus saudara nggak akan pernah bisa berpikir tentang positif. Saudara nggak pernah bisa anxious, cemas, khawatir sambil saudara bersyukur. Nggak akan mungkin. Dan itu sudah dibuktikan secara ilmiah. Kenapa? Karena saudara hanya bisa pilih salah satu pada saat yang bersamaan. Saudara mau memilih untuk bersyukur, gratitude, atau saudara mau memilih di dalam anxious, atau ketakutan, atau fear. Tahu nggak saudara bahwa seringkali kita mendengar apa yang kita pikirkan katanya biasanya kita ucapkan. Apa yang kita ucapkan biasanya kita lakukan. Apa yang kita lakukan biasanya menjadi sebuah kebiasaan. Dan apa yang menjadi sebuah kebiasaan biasanya menjadi karakter yang ada nempel di dalam hidup kita. Saya ulang ya. Kalau saudara berpikirnya positif, maka perkataan saudara akan positif. Kalau saudara berkata positif, maka tindakan saudara akan positif. Maka kebiasaan saudara akan positif. Dan tentunya nanti karakter saudara akan menjadi positif. Katakan amin. Sebaliknya banyak orang bilang, kenapa kok hidup saya sepertinya muter-muter aja. Kayaknya dari masalah demi masalah, demi masalah, demi masalah. Terus puterannya itu siklusnya. Jangan-jangan. Boleh katakan sama-sama jangan-jangan. Jangan-jangan yang kita pikirkan yang lebih banyak yang negatif. Karena gratitude dengan anxiousness gak bisa berjalan bersamaan. Otak kita cuma akan berlakukan satu hal. Dan yang luar biasa adalah otak kita itu bisa dilatih. Boleh katakan sama-sama dilatih. Otak kita itu bisa dilatih. Kalau saudara melatih untuk berpikir hal-hal yang positif, maka dikatakan dampaknya saudara akan menurunkan rasa khawatir saudara akan hal-hal yang sedang terjadi atau bahkan akan terjadi di depan. Otak ini ternyata bisa dilatih. Boleh sama-sama katakan bisa dilatih. Kita harus melatih hidup kita untuk berpikir tentang hal-hal yang baik. Katakan amin. Berpikir tentang terima kasih Tuhan atau gratitude atau thankfulness itu. Ingat tadi yang positif nggak bisa dilakukan bersama-sama dengan yang negatif. Yang luar biasa adalah otak kita bisa dilatih. Dr. Rick Hanson di dalam makalah tersebut dia quote, ada dua jenis disebut tipe daripada otak, yaitu Velcro brain atau Teflon brain. Saudara tahu Velcro ya, Velcro itu yang nempel itu loh, item-item yang kayak ada bulunya bisa dicekrek-cekrek itu loh, bisa nempel ya. Velcro itu nempel. Dikatakan begini, otak manusia memiliki kecenderungan karena kita itu diciptakan udah kan ribuan tahun ya, hidup dari zaman dahulu. Kita ini memiliki yang namanya survival mode. Hidup untuk bertahan pada saat itu, gak ada mobil, gak ada rumah. Manusia purba pada saat itu lawannya apa? Binatang buas. Jadi mereka itu selalu diciptakan, manusia diciptakan mode awalnya cuma satu, yaitu survival instinct. Dengan demikian manusia itu ketika dia sesuatu yang negatif terjadi seringkali itu seperti Velcro. Lebih lama nempelnya. Saudara ingat ya, sesuatu yang negatif pernah saudara alami mungkin di masa kecil. Mungkin saudara pernah dengar ada orang yang bilang saudara gak layak. Mungkin ada orang yang bilang kamu gak mampu, kamu sampah. Kamu gak akan pernah bisa berhasil. Omongan yang sudah selama itu
akan sepertinya nempel dan lebih mudah untuk teringat di dalam otak manusia dibandingkan dengan perkataan yang positif. Dikatakan kalau sesuatu yang positif itu sama seperti teflon brain. Saudara tahu teflon ya? Teflon kalau ditaruhin minyak atau ditaruhin mentega langsung licin, set, hilang. Segala sesuatu yang positif kita senang sesaat. Lalu setelah kita senang sesaat, udah gitu udah hilang gitu aja. Makanya kenapa sering anak-anak Tuhan tidak bersyukur dalam hidupnya. Ada hal yang baik yang Tuhan siapkan. Tapi ya udahlah, ya gue hidup pagi ini bangun ke gereja. Ya udah memang seharusnya ke gereja. Pernahkah saudara sadar bahwa kita bisa ke gereja hari ini karena anugerah Tuhan? Pernahkah saudara bersyukur bahwa hari ini kita bersyukur masih bisa dengar firman Tuhan karena Tuhan masih kasih kebaikan di dalam hidup kita? Pernahkah saudara hari ini bersyukur kita bisa ada di gereja? Saudara yang nonton di rumah melalui gadget saudara, melalui TV. Pernahkah saudara bersyukur untuk TV dan untuk semua koneksi yang Tuhan siapkan teknologi sehingga kita bisa menikmati firman Tuhan dimanapun kita ada? Segala sesuatu yang negatif lebih gampang untuk nempel. Yang kelima, ini yang menarik. Saat kita khawatir atau takut, ada otak di bagian namanya amigdala itu kecil, sekecil kayak biji almond di tengah-tengah otak. Dia itu akan aktif. Apa itu amigdala? Amigdala itu akan melepaskan hormon kortisol atau hormon stres atau adrenalin. Kalau saudara lagi stres, yang melepaskan hormon kortisol atau adrenalin itu namanya ada yang namanya di dalam otak itu bagian amigdala kecil kayak biji almond adanya di tengah-tengah otak. Dia akan melepaskan hormon kortisol atau stres sehingga itu akan memberikan semua syaraf dan semua signal ke dalam semua tubuh saudara terutama yang bisa bergerak, tangan, kaki. Untuk apa? Untuk siap-siap. Semua aliran darah akan dipompa ke dalam tangan saudara, kepada kaki saudara, untuk saudara bisa menghadapi stres itu. Either saudara lari, atau saudara fight, atau flight. Begitu saudara takut atau cemas, amigdala itu akan rilis yang namanya hormon itu. Hormon tersebut akan mengaktifkan semua nervous system, yaitu tadi semua tuh. Tangan, kaki, dan tiba-tiba saudara bisa memiliki kekuatan, saudara bisa lompat dengan begitu saudara tidak sadari sebelumnya. Kenapa? Karena ada hormon kortisol atau adrenalin. Yang luar biasa adalah ketika stres itu mengaktifkan bagian otak yang namanya amigdala, dikatakan begini. Ada yang namanya prefrontal cortex. Prefrontal itu jadi di depan, saudara bisa catat dalam handout saudara. Ketika amigdalanya aktif, prefrontal cortexnya akan pasif. Saudara tahu, prefrontal cortex itu adalah bagian untuk kita bisa berpikir dan mengambil keputusan. Ketika stres itu terjadi, saudara seringkali orang itu menjadi buta dan gelap. Orang bisa melakukan segala hal yang gak masuk akal. Bahkan ada orang yang kayak tiba-tiba, saya pernah punya teman saudara. Dia kalau tiba-tiba dia lagi marah zaman dulu nih SD, SMP gitu. Dia berantem sama orang. Dia udah rasa itu kayak gelap. Tiba-tiba dia gelap, dia bisa pukul dan berantem. Dia gak peduli mau orang berapapun. Kenapa? Amigdalanya aktif, prefrontal cortexnya pasif. Dan pada saat itu reaksinya pada saat itu dia fight. Betapa kita mengerti bahwa penting untuk apa yang kita fokuskan di dalam otak kita hari ini. Dan otak kita bisa dilatih. Boleh sama-sama katakan dilatih. Latihlah otak saudara untuk mengucap syukur. Latihlah otak saudara untuk melakukan berpikir tentang hal-hal yang baik. Tentang janji Tuhan. Tentang apa kata Tuhan buat hidup kita. Maka kalau saudara berpikir positif, semua saudara akan lihat hal-hal justru yang positif. Di dalam riset tersebut, saudara, sebelum kita masuk firman Tuhan nih. Di dalam riset tersebut yang menarik adalah dibuat 2 grup. Ada berapa grup? 2. Ada 3 grup. Grup yang pertama dikatakan kamu harus menulis jurnal setiap hari selama 1 minggu. Semua tulis jurnal tentang segala sesuatu yang baik. Hari itu tulis apapun. Oh, saya bersyukur di pagi hari, di malam hari itu dia tulis jurnal.
terhadap sesuatu yang apa? Yang baik. Saya bersyukur hari ini Tuhan saya bisa ketemu sama teman saya udah lama gak ketemu. Saya bersyukur tadi saya bisa makan dengan enak. Saya bersyukur bahwa tadi saya bisa melakukan semua aktivitas gitu. Semua tulisan bersyukur. Grup yang kedua dikasih tugas, tulis semua hal yang gak baik yang saudara temukan hari ini. Selama 1 minggu. Dia tulis semua, hari ini tadi terlambat, macet di jalan, ketemu orang ngeselin banget. Semua ditulis semua hal yang gak baik. Tadi bosnya kurang ajar, dia menghina saya ajak ngomong dia gak mau peduli. Semua ditulis. Dan grup yang ketiga dikasih cuma tugas apapun lah. Udah kamu lakukan apapun yang kamu harus lakukan hari itu. Setelah 1 minggu, yang luar biasa adalah mereka diperhadapkan dengan semua cerita, narasi, kejadian, ilustrasi yang mungkin bisa terjadi dalam hidupnya yang menakutkan. Bahkan bisa mengakibatkan sampai death experience atau sampai meninggal. Dan hasilnya daripada ketiga itu, yang kedua dan yang ketiga ternyata hasilnya sama. Mereka semua takut dan cemas dan luar biasa. Yang pertama, mereka lebih calm, mereka lebih kalem, mereka lebih tenang, mereka lebih positif di dalam menghadapi semua yang akan terjadi itu. Mereka cuma bilang, udah gak apa-apa. Kalau memang udah waktunya ya waktunya, udah jalaninnya sekarang masih hidup, ya udah nikmatin aja. Mereka punya pikiran yang berbeda di dalam menghadapi dunia ini dibandingkan dengan grup yang kedua dan yang ketiga. Perhatikan ini baik-baik, hiduplah di dalam ucapan syukur, latihlah untuk berpikir segala sesuatu yang baik yang Tuhan siapkan buat kita. Jangan hidup di dalam segala sesuatu yang menakutkan buat hidup kita. Sekarang mari kita masuk kepada firman Tuhan. Saudara, saya hari ini akan berbicara tentang 3 rahasia bagaimana caranya kita bisa hidup di dalam gratitude, di dalam kita shifting from fear to faith. Ada berapa rahasia? Ada 3 rahasia. Yang pertama, kita akan masuk di dalam Filipi 4. Filipi 4, saudara, Filipi 4, firman Tuhan bilang begini, ayat yang ke-6. Ya, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dikatakan akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus pada saat itu dia menuliskan kitab Filipi ini justru ketika dia ada di dalam penjara. Yang luar biasa adalah Paulus bilang dari dalam penjara yang seharusnya akan berpikir negatif. Tapi dia bilang begini, jangan kamu khawatir tentang apapun juga. Boleh katakan sama-sama, jangan khawatir tentang apapun juga. Do not be anxious about anything, on anything. Boleh katakan sama-sama apapun juga. Saudara khawatir tentang anakmu, ini anak gue susah banget, anak saya nggak bisa jauh dari Tuhan, anak saya udah lama nggak ke gereja. Jangan khawatir. Kenapa sesayang-sayangnya saudara akan dia, Tuhan lebih sayang akan dia. Saudara, kenapa saudara harus khawatir tentang hidupmu? Kata Tuhan, aku sudah menuliskan semuanya. Aku sudah siapkan segala sesuatunya dan aku mau supaya kamu hidup di dalam segala sesuatu yang baik itu. Kenapa kita harus khawatir? Firman Tuhan bilang jangan khawatir. Nah kalau khawatir terjadi, manusia orang percaya masih bisa khawatir? Bisa. Tapi jangan hidup di dalam kekhawatiran. Ketika khawatir ini yang harus kita lakukan. Pray right. Bagaimana caranya kita bisa berdoa? Doanya gimana? Nyatakan di dalam segala hal, katanya keinginanmu kepada Allah di dalam doa. Boleh katakan sama-sama kepada Allah. Seringkali kita nyatakan keinginan kita bukan kepada Allah terlebih dahulu, tapi kepada orang lain terlebih dahulu. Kita katakan kepada teman di kantor. Ingat tadi kalau yang negatif-negatif biasanya itu paling gampang untuk diingat. Dan akhirnya itu yang diceritakan. Di WhatsApp, lo tahu gak hari ini hidup gue kesel banget. Tadi ada orang begini. Kita lebih gampang untuk cerita itu. Firman Tuhan bilang kalau kamu mulai khawatir, nyatakan di dalam segala hal kepada apa? Kepada Allah. Di dalam apa saudara? Doa dan pengucapan syukur.
Saya suka sekali ini. Doa di dalam ucapan syukur. Ternyata ada banyak orang yang memiliki doa atau mereka berdoa di dalam cara yang salah. Saudara, pada saat itu kalau kita tahu cerita tentang bagaimana Daniel, dia pada saat itu difitnah, dia mau dimasukkan gua singa. Pada saat itu, Daniel gak pernah berdoa untuk Tuhan. Ini kalau bisa ini dilalukan nih. Tolong diminggirin ini semua. Daud waktu dia berhadapan dengan Goliat, dia tidak pernah bilang, Tuhan aku berdoa kepada Allah, singkirkan Goliat pada saat itu. Dia enggak begitu, tapi dia tahu bahwa Tuhan menyertai. Saya suka kata ini saudara. Maka kalau kamu berdoa dengan ucapan syukur, kenapa bisa mengucap syukur? Karena kita tahu Tuhan memegang kendali atas hidup kita. Kenapa kita bisa berdoa dengan yakin? Karena kita memiliki kepercayaan kepada Allah yang hidup. Kalau kita berdoa di dalam ucapan syukur, artinya itu kalau orang Jawa bilang gini saudara, nggak nesu-nesu. Nesu-nesu itu nggak marah-marah. Saudara bisa berdoa dengan ucapan syukur. Pada saat itu kita tahu singanya udah hilang belum? Enggak, singanya tetap ada. Guanya tetap ada. Tapi saya suka ini nih, ayat 7 nih. Kalau saudara menyatakan kepada Tuhan, di dalam doa dan ucapan syukur, ingat tadi gratitude, maka ini berkatnya, dengar ini baik-baik, baca sama-sama. Maka damai sejahtera Allah yang apa saudara? Yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Saudara dari tadinya takut, khawatir, guanya masih ada? Masih. Singanya masih ada? Masih. Masalahnya masih ada? Anaknya masih masalah? Pekerjaannya masih ada? Masalahnya masih ada. Kesehatannya masih bermasalah? Bisa saja masih ada. Tapi katanya yang melebihi akal dan pikiran itu akan memelihara hati dan pikiran kita bisa diberikan damai sejahtera. Kalau kita hari ini khawatir, firman Tuhan bilang nyatakan di dalam doa dan di dalam ucapan syukur. Jangan berdoa untuk masalahnya selesai. Saya ulangi. Seringkali orang berdoa untuk masalahnya supaya cepat selesai. Tuhan singkirin masalahnya. Kalau kita lagi ikut tender, kalau bisa yang lainnya kalah, kita yang menang. Kalau kita hari ini sakit, Tuhan ilangin sakitnya. Ternyata Paulus minta untuk berdoa duri dalam daging, ada sebuah penyakit dalam hidupnya. Tuhan singkirin ini cabut. Tapi Tuhan bilang enggak. Karena cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru ketika kamu di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Terkadang saudara yang harus kita doakan itu justru ucapan syukur dan doa minta kekuatan sama Tuhan. Minta hikmat untuk kita bisa menjalani kehidupan ini. Katakan amin. Yang luar biasa adalah kalau saudara baca kitab Daniel 6. Pada saat itu Daniel dikatakan salah satu dari 3 orang. Membawa ya ada 120 orang. Dia penguasa, dia orang hebat. Boleh sama-sama katakan orang hebat. Orang yang hebat, dia pinter luar biasa, dia berhikmat. Pada saat itu tidak didapati sebuah kesalahan dan orang-orang iri akan Daniel. Dia gak ketemu orang-orang apa yang harus ini orang harus gimana sih dijatuhinnya. Dikatakan saya fitnah mereka, dia. Dengan cara dia berdoa kepada Allahnya. Dan waktu saat itu Raja Persia pada saat itu Darius dia diojok-ojok supaya keluarkan sebuah maklumat. Gak ada orang yang boleh berdoa kepada dewa kecuali kepada raja. Raja setuju pada saat itu. Dia bikin maklumat. Dengar ini baik-baik. Kalau saudara catat nanti di dalam handout saudara Daniel 6. Demi didengar Daniel katanya pengumuman itu disebarkan, perhatikan ini, demi didengar Daniel. Dia lagi mau difitnah, dia mau dihukum. Maka Daniel katanya pergi ke kamarnya untuk berdoa sama seperti yang biasa dilakukan. Ini orang hebat, ini orang berpendidikan, ini orang kuat, dia punya kuasa yang besar. Tapi ketika masalah datang, hal yang pertama, ingat, do not be anxious on anything. Jangan khawatir tentang apapun juga. Kalau lagi khawatir, maka hal yang pertama, nyatakan kepada Allah, bukan kepada teman kita. Bukan kepada rekan sekerja kantor.
bukan kepada bahkan orang tua kita, bahkan kepada istri suami kita. Enggak, yang pertama harus kepada Allah dulu. Katakan amin. Nyatakan kepada Allah di dalam doa, tapi harus ada ini nih, dengerin baik-baik. Ada ucapan syukur. Kenapa saudara bersyukur? Karena saudara tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa semua pasti akan baik. Kalau saudara berdoa seperti ini, sama seperti Daniel, guanya masih ada, singanya masih ada pada saat itu. Tapi dia memiliki peacefulness. Hati dan pikirannya pada saat itu dilimpahkan Tuhan dengan damai sejahtera. Sehingga dia masuk gua pada saat itu dengan tenang. Beberapa tahun yang lalu, istri saya didiagnosa dengan penyakit langka namanya moya-moya. Tuhan sudah lakukan mujizat yang luar biasa. Tuhan datangkan, saya percaya itu Tuhan, profesor yang terbaik, salah satu profesor yang terbaik dari Jepang untuk datang ke Jakarta untuk operasi istri saya. Padahal kita udah urus visa, zaman itu masih ada visa. Kita urus visa untuk berangkat ke Jepang, tapi tiba-tiba Tuhan lakukan mujizat. Profesor namanya Suzuki datang ke Jakarta untuk bisa operasi istri saya. Kita yakin, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, ini mujizat demi mujizat demi mujizat. Tiba-tiba 2 malam sebelum operasi, Profesor Suzuki sudah datang ke Indonesia. Tiba-tiba saya khawatir. Tiba-tiba saya kepikiran, ini operasi yang besar, ini operasi yang sulit. Di Jakarta belum pernah melakukan, di Singapura nggak bisa melakukan, harus dilakukan di Jepang. Kalau, ini khawatir nih, ingat khawatir kan? Kalau terjadi apa-apa di dalam operasinya, bagaimana? Suzuki cuma 3 hari di sini, bagaimana caranya? Lalu pada saat itu, tiba-tiba ada sebuah firman yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Banyaklah rancangan di dalam hati manusia, tetapi tetap keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak. Jangan takut, karena apa yang kamu putuskan, keputusan Tuhan yang terlaksana. Dan pada saat itu saya bilang, oke Tuhan, mantap. Udah jalanin aja pada saat itu. Di tengah mujizat demi mujizat yang sudah Tuhan lakukan, saya bisa khawatir justru tentang black dot tadi. Kalau, ingat tadi sesuatu yang belum terjadi kan, kalau nanti terjadi apa-apa bagaimana? Padahal saya udah lihat begitu banyak mujizat. Dan Tuhan ingetin sekali lagi, ingat Allah damai sejahtera akan memelihara hati dan pikiran kita. Katakan amin. Yang kedua, saudara, firman Tuhan bilang begini. Jadi akhirnya semua yang benar, yang mulia, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, yang patut dipuji, dikatakan pikirkan semuanya itu. Yang kedua yang harus kita lakukan selain daripada kita berdoa, kita harus memenuhi pikiran kita, merenungkan pikiran kita terhadap sesuatu yang positif. Sesuatu yang dikatakan apa? Semua yang baik, yang mulia, yang adil, suci, semuanya itu harus dipikirkan. Saudara dengar ini baik-baik. Perubahan harus terjadi dari dalam dulu. Bukan dari luar. Banyak orang bilang gini, saya akan gak khawatir kalau saya sudah lihat pertolongannya. Saya akan tenang kalau orang itu berubah. Kalau bos saya berubah, kalau pekerjaan saya sudah dapat, maka saya akan ini. Firman Tuhan bilang perubahannya harus dari dalam dulu. Kalau kita menaikkan doa kita, yang berikutnya bagian kita adalah pikirkan hal-hal yang baik. Katakan amin. Ini penting, change has to come from the inside dulu. Gak bisa dari luar dulu. Saudara, perubahannya belum terjadi. Ingat tadi singanya, guanya masih ada. Tapi Daniel bisa mantap untuk melakukan masuk di dalam hal yang Tuhan siapkan. Itu keputusan yang harus kita ambil. Ketika sesuatu terjadi, sebelum respons kita ada di tengah-tengah yang namanya space yang kita harus putuskan. Yaitu namanya apa saudara? Freedom to choose. Kita punya hak, kita punya kebebasan untuk menentukan apa yang menjadi respons kita. Untuk itu pikirkan segala sesuatu yang baik. Saudara, Yosua 1 bilang begini. Janganlah kamu lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam. Yang harus kita renungkan katanya firman Tuhan. Siang dan malam supaya kita bisa hati-hati. Bertindak sesuai dengan apa yang tertulis seperti firman itu. Sebab dengan demikian katanya apa saudara? Kamu akan berhasil dan beruntung. Kalau kita sudah bisa khawatir seharusnya kita bisa gampang melakukan ini. Karena khawatir sama merenungkan firman Tuhan itu sama.
Kata kuncinya dia berpikir dan merenungkan. Yang satu berpikir tentang yang negatif, tinggal diganti kontennya berpikir tentang Taurat, firman Tuhan, pikirkan itu siang dan malam. Kalau kamu pikirin itu yang positif tadi, maka semua hal yang baik akan bisa terjadi dalam hidup kita. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara, Filipi 4 bilang begini, apa yang kamu sudah pelajari dan apa yang telah kamu terima, apa yang sudah kamu dengar dan apa yang sudah kamu lihat kepadaku, lakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai. Yang ketiga, saudara, we have to live right. Live right itu ada dua hal. Yang pertama di sini kita pelajari. Yang pertama, lakukan. Boleh katakan sama-sama lakukan. Lakukan. Yang kedua, saya suka pakai kata ini nih. Apa yang sudah kamu lihat daripadaku. Kita membutuhkan orang lain dalam hidup kita. Kalau saya memutuskan segala sesuatu dalam hidup saya, perspektifnya cuma satu, angle-nya cuma otak saya aja. Tapi kalau kita bisa memerlukan orang lain, bukan bisa memerlukan, kita memerlukan orang lain untuk memberikan perspektif yang lain, supaya ketika kita membuat keputusan dalam hidup kita, kita memiliki perspektif yang banyak. Makanya kenapa firman Tuhan bilang, kalau kamu mau perang, kamu butuh nasihat yang banyak. Penasehat yang banyak akan membuat kamu menang. Yang ketiga, yang pertama hari ini kita belajar tentang apa, saudara? Yang pertama kita belajar tentang, oh ini nih yang terakhir ya. Ini ada triangle yang sangat menarik. Triangle ini bilang begini, saudara. Ada 3 tentang behavior atau perilaku seseorang. Apa yang saudara pikirkan akan mempengaruhi apa yang saudara rasakan. Apa yang saudara rasakan akan mempengaruhi apa yang saudara lakukan. Apa yang saudara lakukan akan mempengaruhi apa yang saudara pikirkan. Apa yang saudara pikirkan akan mempengaruhi apa yang saudara rasakan. Dan ini akan terus menerus, saudara. Akan terus menerus berputar. Dimulai dari apa? Pikiran. Pikirkanlah hal-hal yang baik. Maka saudara akan merasa baik. Kalau saudara rasa bahwa saya gak berguna nih. Kalau saudara berpikir saya gak berguna. Maka saudara akan merasa sama seperti orang gagal. Kalau saudara berpikir dan merasa seperti orang gagal, percaya sama saya, hidup saudara akan lemah, letih, lesu, loyo. Gak ada pengharapan. Kenapa? Karena pikiran saudara, rasa saudara akan mempengaruhi tingkah laku. Kalau saudara bilang bahwa saya anak raja, saya orang yang merdeka, saya sudah dimenangkan, saudara akan merasa identitas saudara diperbaiki. Dan saudara akan berpikir dan juga bertindak dan merasakan sama seperti itu. Ingat, Kristus sudah memerdekakan kita. Seharusnya chain ini, cycle ini harus di break. Katakan amin. Ada 3 hal yang kita pelajari hari ini, saudara. Yaitu 3 secrets, 3 secrets living in gratitude. Yang pertama, pray right. Kalau hari ini saudara sedang mengalami, saya ngundang tim worship. Kalau saudara sedang mengalami masalah, ujian, tantangan, maka pikirkan hal yang baik, doa dulu kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Maka akan ada damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Masalahnya belum selesai, tapi saudara bisa merasakan tadi ya, melalui gratitude itu. Yang kedua, think right. Saudara sudah doa kepada Tuhan, maka saudara harus tetap pikirkan apa yang baik. Karena apa yang baik akan mempengaruhi perasaan saudara dan akan mempengaruhi dengan apa yang saudara lakukan. Yang ketiga, live right. Kalau saudara mau hidup dengan baik, dengan benar, maka saudara tetap memerlukan orang lain. Saudara butuh advice. Dan saudara perlu untuk melakukannya bersama-sama. Biar kiranya ketiga hal ini bisa membuat kita belajar hidup di dalam gratitude. Saudara udah nonton Kung Fu Panda ya? Suatu saat ada perkataan yang menarik dari Master Oogway kepada Po. Kung Fu Panda, dia bilang gini, kamu itu terlalu khawatir tentang apa? Tentang apa yang sudah terjadi, tentang apa yang akan terjadi di depan. Kamu khawatir banget sih. Lalu Master Oogway bilang gini, saudara, yesterday is history, udah lewat. Tomorrow is a mystery. But today, that is why today itu dikatakan present. Kenapa? Today is a gift dari Tuhan. Setiap hari kita disiapkan waktu buat Tuhan, kesempatan buat kita melakukan yang baik. So hiduplah di dalam ucapan syukur. Masalahmu belum selesai, berpikirlah tentang hal yang baik.
berdoalah dengan cara yang benar, disertai dengan ucapan syukur. Mari bangkit berdiri sama-sama, saudara. Terima kasih. Mari katakan sama-sama, ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur Bapa. Belajar untuk mengucap syukur. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih setiamu, Tuhan limpahkan di dalam hidup. Mari sama-sama katakan, Tuhan, terima kasih. Kalau saudara datang dengan pasangan saudara, pegang pasangan saudara. Mari setiap keluarga menaikkan doa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Di dalam hidup kami, Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur. Katakan Tuhan, Tuhan kami datang bersyukur. Bapa kami bersyukur. Terima kasih, kasih setiamu. Diberkati setiap rumah tangga, diberkati kesehatan kami, diberkati keluarga kami. Biar di dalam hidup kami ucapan syukur terus yang kami naikkan. Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Hamba berdoa buat setiap rumah tangga dan keluarga. Kalau kami yang hari ini datang ke gereja sendiri, kami menyaksikan tayangan ini mungkin sendirian. Biar ucapan syukur ini terus keluar dari dalam setiap rumah tangga kami. Dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu masalahnya belum selesai. Kami tahu akan tetap ada ujian. Sama-sama seperti ketika Daniel mendengar pada saat itu dia akan masuk dan dihukum. Pada saat yang sama, Daniel masuk ke kamarnya dan dia berdoa kepada Tuhan. Itulah hal yang pertama yang harusnya kami lakukan. Kami selalu datang kepada Tuhan. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Dengar ini baik-baik, Tuhan bilang jangan khawatir. Sebab kamu diciptakan di dalam Tuhan, di dalam Kristus Yesus. Kamu diciptakan dan segala sesuatu yang baik sudah disiapkan oleh Allah. Dan dengar ini baik-baik, Tuhan mau untuk kita hidup di dalam segala sesuatu yang baik yang sudah disiapkan oleh Tuhan buat hidup kita. Iblis seringkali mau ambil fokus kita. Kita mulai diberikan rasa khawatir. Lalu kita pikirkan itu terus kekhawatiran. Dengar ini baik-baik, otak kita gak bisa pikir yang negatif dengan yang positif. Kalau saudara khawatir, saudara gak akan bisa ngucap syukur. Hari ini mari datang kepada Tuhan, sampaikan di dalam doa dan ucapan syukur. Kalau saudara melakukan ini, maka Allah damai sejahtera itu. Damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran akan memelihara hati dan pikiran setiap kita. Hari ini kalau kami cemas, Tuhan kami berdoa, kalau kami cemas tentang masalah proyek kami, kerjaan, kami cemas keluarga kami. Kami berdoa Tuhan, kami percaya, kami tetap mengucap syukur Tuhan tetap baik. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan kami percaya Allah akan mengaruniakan sumber damai sejahtera itu. Dan memelihara hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus. Biar the peace of God itu turun memelihara hati dan pikiran. Tugas kita adalah terus memikirkan hal yang baik. Yang suci. Karena Tuhan gak pernah mau kita pikirkan yang jelek. Jangan pikirin itu, pikirin yang baik aja. Kalau kamu pikirin yang baik, nanti aku akan menyertai kamu, kata Tuhan.
Dan yang berikutnya, yang ketiga, kita membutuhkan orang lain untuk kita melakukan firman Tuhan. Lakukan itu. Tapi kita perlu orang lain untuk memberikan nasihat dalam hidup kita. Aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap kami. Biar hari ini kami belajar untuk hidup di dalam ucapan syukur. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, buat Indonesia. Kami berdoa biar damai sejahtera Tuhan terus ada dalam Indonesia. Kami berdoa buat tahun politik selama beberapa tahun ke depan, selama beberapa bulan ke depan, biar tetap ada di dalam kendali Tuhan. Akan ada pemimpin yang Tuhan angkat yang baik buat Indonesia. Kami lepaskan berkat buat MCC, buat keempat wilayah. Tuhan berkati setiap penatua, setiap gembala, semua penggembalaan kami diberkati Tuhan. Gereja ini Tuhan terus pakai untuk jadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di surga. Berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya bersama dengan Roh Kudus akan memelihara hati dan pikiranmu. Sehingga mulai dari hari ini sampai selama-lamanya hidupmu akan penuh dengan ucapan syukur. Dan akan ada hal yang baik terjadi di dalam hidupmu mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan sama-sama, amin. Terima kasih Yesus untuk berkat-Mu yang Kau curahkan, untuk anugerah yang berlimpah yang kami terima di dalam hidupku. Tuhan, kami percaya, aku percaya Kau kan selalu mendukung langkahku. Terpujilah nama-Mu Yesus, dulu sekarang dan sampai selamanya. Katakan sekali lagi, terpujilah nama-Mu Yesus, dulu sekarang dan sampai selamanya. Happy Sunday, Tuhan berkati kita semua. God bless.